Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kita cek tempat pengomposan kita yang bahan bakunya itu limbah pekarangan, limbah dapur. Kebetulan ada teman yang bertanya, dia membuat kompos menggunakan hijauan saja, misalnya rumput, batang pisang, kohe gitu ya. Hasilnya bagaimana buat tanaman? Oke. Ini kita lihat dulu. Ini sudah proses berapa bulan? 2 bulanan mungkin ya. Ini alhamdulillah sudah bagus. Ini di dalam. Nih ada kulit rambutan. Ya, udah mulai lapuk hitam. Kemudian ada ini sisa pisang 1000 yang dulu, yang kecil-kecil bagian bawahnya yang nggak kemakan. Ini sisanya ini seperti ini. Ya, bagus. Di sini ternyata ada maggot. Ya, jadi pengomposannya tidak hanya dilakukan oleh jamur dan bakteri, tetapi juga dilakukan oleh maggot BSF tadi ada tadi. Nggak kelihatan. Ya karena ada sampah dapur yang menjadi makanan dia. Semua bekerja, hewan-hewan kecil, semut, maggot, kemudian ada ulat mungkin, cacing dan lain-lain, semuanya bekerja di sini mengurai bahan organik menjadi kompos. Ini kita berikan rutin nambah terus. Kemarin sebenarnya udah tinggi ya, karena menyusut ya, turun lagi seperti itu. Oke. Nah, ini ya, ada cangkang telur, ada blok icot. Nah, ini ke bawahnya seperti ini. Nah, tuh udah mulai menghitam daun-daunnya. Oke, kembali ke teman kita yang menyampaikan membuat komposnya tanpa coklat. Bagaimana? Kita cuci tangan dulu bro. Ini azolanya nanti diambil buat remis tambahan pakan entok. Udah penuh lagi, kita ambil 3 hari sekali azolanya. Jadi pembuatan kompos yang dilakukan dengan daun-daun hijau saja, kemudian batang pisang saja, atau campuran antara daun hijau, batang pisang dan kotoran hewan. Bagaimana hasilnya? Hasilnya tentu saja akan bagus. Biasanya kita sampaikan pembuatan kompos itu ada coklat, ada hijau ya. Coklatnya biasanya dari daun-daun kering atau serutan kayu, limbah gergajian. Tetapi kalau kita perhatikan, walaupun yang kita masukkan bahannya itu hijau semua, misalnya rumput yang baru dipotong, daun-daun yang baru dipangkas, kemudian batang pisang itu kan hijau semua, kotoran hewan hijau. Tetapi dalam prosesnya, setelah proses berjalan, maka yang hijau-hijau tadi akan ada sebagian yang berubah menjadi coklat karena kena panas, karena kena perubahan cuaca. Jadi nanti setelah proses di situ akan ada semuanya lengkap. Jadi nggak perlu risau kalau hijau saja bagaimana, kalau coklat saja bagaimana. Pokoknya semua bahan, semua material yang berasal dari tanaman dan kotoran hewan itu bagus untuk dikomposkan. Prosesnya biarkan alam yang menjalankannya, maka hasilnya akan menjadi kompos yang sangat bagus. Karena kalau dilihat tadi bahannya ada daun, ada batang pisang, ada kohe, itu apalagi tambah limbah dapur, itu udah lengkap semuanya. Sudah ada yang untuk vegetatif, sudah ada yang untuk generatif, nanti jadinya kompos sudah lengkap. Apalagi di alam ini bakteri jamur itu mereka beragam, variasinya itu banyak, dan mereka memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ada yang mikroba atau bakteri fiksasi nitrogen, ada yang mengurai kalium, fosfor, semuanya ada di alam ini, udah ada semuanya. Jadi nggak perlu risau kawan-kawan ketika membuat kompos. Bahannya apapun saja yang kita peroleh dari bagian tanaman, kemudian dari kotoran hewan, limbah dapur, itu akan menjadi kompos yang sangat bagus. Sehingga bikin saja kompos tiap hari. Toh tujuan pembuatan kompos kita bukan komersil ya. Jadi kita tidak memfokuskan kepada kecepatan jadinya, kita tidak memfokuskan kepada kualitas jadinya, tetapi kita fokus untuk mengurai, untuk mengelola limbah dari pekarangan maupun dapur itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, yang bagus untuk tanah dan tanaman kita. Tujuannya kan itu,
untuk membuat kompos, yang komposnya nanti akan kita aplikasikan ke tanaman kita, ke tanah kita, seperti itu. Jadi nggak usah risau lah, pokoknya bikin saja, insya Allah akan jadi dengan sendirinya. Bagus. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini lagi ngecek suhu, tadi lupa. Suhu berapa suhunya? Oh, mati. 38,1. Kita akan coba cek yang sebelah sana. Yang sebelah sini seperti apa? Ini 42 ini. 42 dan masih naik terus. 43. Berapa itu? 43,6, 49, 44. Wih, masih naik terus. Bagus ini. Ini tumpukan kohe yang ada di dalam ruangan ini. Ini di dalam ruangan. Bagus prosesnya, suhunya naik tinggi. Berapa itu? Udah 44,5. Udah berhenti kayaknya. 44,5. Berarti bagus. Kita akan coba lihat yang di sebelah sini. Berapa ini? Aduh. 38. Langsung 41, 42, 46, 416, 421, 45, 425. Terus kita skip. Oke, sudah 44,8. 44,8, 44,9. Ah iya, itu antara itu. Bagus lah. Karena ini tumpukannya banyak ya, beda dengan yang tadi. Yang tadi juga banyak sih. Oke.